بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسند المتصل إلى إمام المؤلفين، ونفعنا به وبعلوم سائر السلف الصالحين في دارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال أيضا: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا: إنما الأعمال بالنية. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم من المهد إلى اللحد. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلمه في دارين آمين يا رب العالمين. Yang saya cintai semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, semoga kita semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja ngaji ya. Memang kita ini rutinan. Kita langsung kita ngaji. Kita ngaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang masyhur terkenal dengan Imam Ghazali. Kitab ini berisi tentang fikih, tapi fikih adab. Juga di dalamnya ada sedikit terkandung ilmu tasawuf. Jadi antara syariat dan tasawuf dibersamakan. Memang kita sebagai muslim wajib ngaji tentang syariat. Syariat itu ilmu-ilmu yang zahir, tentang hukum wudu, tentang sholat, tentang zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Syariat. Tetapi kita juga tidak sebatas mempelajari ilmu syariat, karena kalau dalam kitab ini judulnya Bidayatul Hidayah. Ada kalimat hidayah, kemudian ada kalimat hidayah. Artinya apa? Hidayah itu pintu gerbang, al-hidayah pintu gerbang hidayah. Kita ngaji di sini itu dalam rangka mencari hidayah. Dalam rangka mencari hidayah. Jadi kalau ada orang diajak ngaji, "Pak, ayo ngaji." "Ntar saya belum dapat hidayah." Itu perlu kita bahas. Jadi perlu kita bahas. Orang diajak ngaji nggak mau, kemudian menjawab dengan kalimat katanya belum dapat hidayah. Al-hidayah ditolak. Hidayah itu dengan dicari, bukan diberi. Bukan. Caranya dengan karena hidayah itu ada pada ilmu. Makanya orang yang ngaji itu dalam rangka mencari hidayah. Kemudian kita bisa berangkat menuju majelis ini itu mendapat ma'unah, pertolongan, taufik dari Allah. Dalam rangka duduk di majelis ini sedang mencari. Orang kalau sudah dapat hidayah itu sudah nggak bisa diganggu gugat. Orang kalau sudah mendapatkan percikan hidayah dari Allah dalam Al-Quran,
sering sekali disampaikan oleh para kiai-kiai kalau di dalam mukadimah ceramahnya biasanya kalimat ini sering disebut-sebut. Allah berfirman, "Mayyahdillah fala mudhillalah." Barang siapa yang sudah mendapatkan petunjuk Allah, maka siapapun, apapun, badai sebesar apapun, la mudhillalah, tidak akan bisa untuk menggoyahkan prinsip kebenaran yang dilakukan. Kalau sudah mendapat hidayah, lalu tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan kita dalam rangka menuju ke sana. Kalau kita kan masih gampang tergoyahkan dengan badai-badai yang menerjang kita. Kita lewat di jalan, kemudian berpapasan dengan perempuan cantik, dia enggak. Dia keras banget. Oh, Mister Imam, ini lagunya ini. Jujur tapi kolosan itu belum dapat hidayah. Orang kalau dapat hidayah, lihat perempuan sudah kayak lihat tembok. Lihat perempuan kayak lihat, tapi jangan lihat istri yang tembok, ntar dipukulin di sana. Nah, itu kan gambaran. Jadi kita dalam rangka di sini mencari. Kemudian nanti, makanya dalam kitab ini disebut bidayah itu hidayah, pintu gerbangnya. Nanti bidayah itu hidayah. Nanti kalau sudah masuk pintu gerbang, kemudian setapak demi setapak kita melangkah istiqomah ngaji, nanti sampai ke puncaknya kita akan sampai ke an-nihayah. Masuk melangkah dari pintu start, kemudian istiqomah terus ngaji, nanti kita akan sampai ke garis finish atau an-nihayah. Apa itu an-nihayah? Puncak dari target seorang muslim menjadi muslim, yaitu ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Orang kalau sudah kenal dengan Allah itu hidup itu tenang. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, para aulia Allah, para wali-wali Allah, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka hidup tanpa susah, tanpa cemas, tanpa khawatir. Adanya hidup tenang. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang para aulia Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa ini nggak perlu saya jelaskan sekarang. Kita ngaji aja nanti akan sampai siapa orang beriman dan siapa orang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sampai mana ini? Masih ingat ya? Bacaan kemarin sampai mana? Mana nih Pak Roni? Salam. Ini Pak Tisna. Nih depan. Komandan. Ya jangan ada yang di luar. Ini masih bisa di sini nih. Ini masih jangan sini dulu. Di sini nih. Ada di sini. Ada asbab. Ini memang orang paling kocak di majlis ini. Iya, sambil santai, jangan tegang-tegang. Sambil ngopi juga boleh, santai aja. Jangan tegang-tegang, ntar malah nggak enak makanya. Udah siap dulu bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Belum sampai mana-mana. Suruh mau mulai. Kalau kucing, jangan kencing aja asal. Kalau mungkin ngaji nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai masih mukadimah. Qala asy-syaikh al-imam al-alim al-allamah hujjatul Islam wa barakatul anam. Ini kalau masih ini maju lagi ini. Masih ada yang dua nih. Ada lagi.
Qala asy-syekh al-imam al-alim al-allamah hujjatul Islam wa barakatul anam. Berkata asy-syekh asy-syekh al-imam. Jadi julukannya Imam Ghazali itu ibaratnya kalau orang sekarang itu pangkatnya berderet-deret. Profesor, doktor, insinyur, Bapak, Encep Sidik, SAG, MPD, S-Gosro, jadi pangkatnya berderet-deret. Cuman itu pangkat duniawi ya. Pangkat duniawi itu nggak ada urusannya dengan akhirat. Jadi jangan menjadi sebuah kebanggaan. Ceramah yang akan kita tunggu-tunggu acara inti, yaitu pengajian peringatan Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Dr. Andos, Profesor, Doktor. Nah, itu nggak ada hubungannya dengan agama. Yang ada hubungannya dengan agama adalah sholihul qalbi, solehan seseorang. Jadi penting, kita tuh harus tahu penting. Sebab dari mana kita belajar ilmu, maka itu akan menjadi barometer, akan menjadi apa diri kita. Kita kalau belajar ilmu dari sumber seseorang yang benar-benar soleh indallah, benar-benar soleh menurut Allah, maka itu potensi kita belajar dengan beliau, kita pun akan menjadi soleh. Jadi tergantung. Makanya kalau bicara ta'limul muta'allim, prinsip dalam teori belajar mengajar, ketika kita belajar terhadap seseorang, maka kita harus tahu siapa orang yang kita ambil ilmu. Itu paling inti. Kita berguru, maka yang paling perlu kita prioritaskan, kita perhatikan siapa guru kita. Karena kalau kita berguru dengan orang yang bukan ulama yang menjadi pewaris Nabi, maka sampai kapanpun kalau kita ingin menjadi orang baik, tidak pernah bisa. Tidak pernah bisa. Jadi syaratnya kalau kita ingin menjadi orang baik, harus berguru dengan orang soleh. Berkata Al-Syekh, Syekh itu kalimat yang biasa digunakan di dalam penyebutan para ulama syekh. Cuman sekarang kadang digunakan pada pembicaraan secara umum gitu. Orang sekarang kan banyak yang lagi ngetren gitu, lagi baru senang masuk Islam, senang dengan Islam. Kadang-kadang kita manggil orang, ya Syekh, gimana Syekh? Syekh siapa itu? Ustaz ya. Ntar dibahas juga. Sama Asy-Syekh, kemudian Al-Imam di pangkatnya Imam Ghazali. Al-Imam, julukan beliau Al-Imam, lakopnya Al-Imam. Dan pangkat Al-Imam ini tidak bisa sembarangan disematkan terhadap sembarangan, walaupun itu secara dohir kelihatannya kiai. Waman jenengan manggil saya, kita dengarkan pengajian dari Al-Imam Gus Said, ngeri ini serem gitu. Kenapa? Al-Imam itu adalah orang yang al-muqtadi, orang yang bisa menjadi panutan. Tidak bisa sembarangan. Orang yang bisa dimakmumi. Jadi jangan sembarangan menyematkan pangkat tersebut terhadap seseorang. Al-Imam, kemudian Al-Alim, orang yang alim, orang yang mengerti tentang ilmu agama dan pemahamannya benar.
Jadi tidak sebatas orang ngerti tentang ilmu agama. Banyak orang cerdas, keren di saat mereka berceramah. Kalau kita lihat kelihatannya jos, penyampaian ilmu agamanya mantap, tetapi belum tentu pemahamannya kan. Jadi al-alim, alim banyak, tapi al-alim belum tentu banyak. Kalau dalam istilah nahwu, al itu dimana takrif, menunjukkan makna khusus. Di dalamnya ada terkandung makna yang tersimpan. Atau alimun itu artinya orang yang tahu, orang yang pinter, orang yang ngerti. Tapi kalau al-alim tidak sebatas ngerti, tetapi ya apa? Alladzi ya'lamu al-ilma wa ya'malu bi'ilmi. Ngerti, fahamnya benar, kemudian mengamalkan ilmunya. Al-alim. Jadi al-alim itu sebenarnya sekarang ya susah nemuin orang alim. Al-alim ya, alim banyak tapi al-alim jarang. Jadi kalau menjadikan menyematkan pangkat alim terhadap seorang, jangan asal-asalan. Sekali itu alim dulu. Jenengan kan memang karena nggak bisa baca kitab, kelihatannya saya keren, ya memang paling keren saya ini baca kitab. Coba kalau di depan saya santri-santri, Gus salah itu bacanya, Gus itu keliru lah, aku yang saya. Ya nggak Mas Adi. Hanya saja mungkin di sini karena memang notabene pada nggak bisa baca, kelihatannya keren banget saya bisa baca kitab. Padahal ya belum tentu juga benarnya 100%. Makanya saya sedang menambahkan di sini ada jamiah ulama yang memang belajar bareng-bareng. Saya itu sering sekali tafakur mikir-mikir. Ya Allah, saya merindukan banget di sini ketemu sosok orang yang benar-benar kealimannya itu di atas saya, sehingga saya bisa belajar lagi gitu. Saya bisa mutola'ah lagi dengan beliau. Ketika saya baca ini, saya pemahamannya benar enggak, keliru enggak. Kalau sebatas ini kan ya saya menyampaikan ilmu, kayak udah paling bener. Paham ini? Sama tadi al-alim. Pangkat al-alim saja udah berat. Apalagi selanjutnya beliau pangkatnya al-allamah. Jadi kealimannya itu di atas rata-rata. Alamah, orang yang al-alim jiddan, alim banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pangkatnya beliau lagi hujjatul Islam. Apa itu hujjatul Islam? Hujjah man ahata bi aktsari sunnah wa lam yafutsu minha illa yasir. Jadi pangkat hujjatul Islam adalah orang-orang yang di dalam dirinya itu sudah terselimuti oleh perilaku-perilaku yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak terlewatkan setiap harinya itu beliau perilakunya itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad, kecuali paling sedikit yang terlewatkan. Karena kan mengikuti sunnah sempurna kan tidak mungkin. Kalau mengikuti sunnah sempurna berarti ya Nabi Muhammad. Paham ya? Makanya tidak ada yang perlu kita eluk-elukan paling sunnah itu nggak perlu. Perlu sunnah, ngerti sunnah juga enggak, ngaji enggak, sunnah ngerti sunnah dari mana? Wa amal hafid fa huwa man ahata bi mi'ati alfi hadis. Adapun istilah hafid ini sekalian kita terangkan. Adapun istilah hafid, kalau di sini hafid apa? Di sini hafid apa itu? Secara istilah dalam ilmu fikih itu sebenarnya al-hafid itu bukan orang yang baca Quran. Al-hafid huwa man ahata bi mi'ati alfi hadis. Jadi orang yang hafid itu orang yang hafal 100.000 hadis. Sedikit apa? Sedikit. Arba'in Nawawi isinya 40 saja nggak hafal ya. Awalnya apa? Kita apalnya apa? Innamal a'malu itu sudah belum lengkap kan? Itu kan belum lengkap. Innamal a'malu binniyat. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa.
hijratuhu ila Allah wa rasulihi, faman hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Dan seterusnya itu. Jadi kan innamal a'malu binniyat saja. Itu saja nggak apa ya. Ini 100.000. Kemudian amal hamil wal hakiman hapo bisalah sati alafin. Adapun di atasnya ada lebih ada lagi di atas hafid. Kalau hafid 100.000, kalau di atasnya ada namanya hakim. Hakim itu orang yang hafal 300.000. Maaf. $300.000. 300.000 hadis. Jadi 100 ini 300. Adapun hamil, kalau hafal Quran, kalau bersumber dari hadis Nabi Muhammad, itu hafal Quran itu disebut hamil. Kenapa disebut hamil? Hamil itu artinya orang yang membawa. Artinya sebenarnya ini mengandung makna filosofi yang sangat dalam. Kenapa Rasulullah menyebut dengan istilah hafid? Ini sebenarnya tamparan buat kita yang sebatas membanggakan hafalan-hafalan. Sebab kanjeng Nabi itu tidak sebatas menuntut hafal, tetapi menuntut hamil. Apa itu hamil? Membawa Al-Quran di dalam setiap langkah-langkah hidup. Jadi tidak hafal Quran saja, tetapi perilakunya itu harus seperti Al-Quran, seperti kanjeng Muhammad SAW ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, tolong ceritakan kepadaku bagaimana akhlak Muhammad." Kemudian Sayyidina Aisyah menjawab, "Afala taqra'ul Quran?" Dengan kok menanyakan akhlaknya Muhammad, apakah kamu enggak pernah baca Quran? Ya pernah, ya baca. Khuluquhul Quran. Ya itulah akhlak Nabi Muhammad Al-Quran. Jadi enggak perlu dibanggakan hafid. Tapi teman-teman jangan salah paham ya, jangan salah paham. Wah, musuh banget hafid. Hafid itu adalah manusia yang mulia. Tetapi ada batas, tidak yang sebatas hafid saja untuk ada sombongan. Yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ngerti nggak siapa? Siapa namanya? Abdullah bin Muljam. Beliau siapa? Hafal Quran. Orang yang hafal Quran dalam riwayat itu biografi beliau Abdullah bin Muljam, pertama hafid Quran, yang kedua kalau dibanding dengan ibadahnya kita tidak ada apa-apanya. Beliau ahli zikir, ahli ibadah, tetapi beliau yang membunuh Sayyidina. Artinya apa? Artinya kebenaran itu tidak bisa dilihat sebatas zahirnya seseorang. Jalan dari. Kemudian wa barakatul anam. Pangkat beliau ada lagi. Wa barakatul. Apa itu barakatul anam? Orang yang benar-benar memiliki sumber keberkahan untuk umat manusia. Jadi kamu tanya sekarang kita kan memang sangat sering sekali kita menyebut dengan istilah barokah ya. Kadang-kadang ngapunten saya minum kemudian ada sisa kopi. Terus dulu langsung berkah. Ya benar sih, tapi ini mandan pengen gue loh. Apa belum berkaya? Kayaknya bilang itu dari kesem-sem kok berkaya. Aduh kasus ini. Tapi ya apa-apa sih. Apa lebih daripada minum kuda saya ini udah lista. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah sih. Jadi manusia itu ada yang memang berkah. Orang dekat dengan beliau berkah. Nah, kemudian berkah di dalam
rumus ta'limul muta'allim, keberkahan itu mengalir, al-barakatu tajri bi jariyal ilmi. Berkah itu mengalir bersamaan dengan hubungan seseorang dengan ilmu. Jadi orang yang memiliki hubungan ilmu, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Jadi ilmu itu berkah itu mengalirnya melalui hubungan ilmiah. Gak bisa dikawal. Hadisnya jelas banget kan, Nabi mengatakan, "Idza ata yaumun la uzdadu fihi ilman, la uzdadu fihi ilmun yuqarribuni ila Allah, fala yubariku fi tulu'i syamsi dzalika al-yaum." Jadi kan Nabi mengatakan, jika datang suatu hari lam uzdadu fihi ilmun, saya tidak mendapatkan ilmu di hari itu yang bisa mendekatkan diri saya kepada Allah, maka di hari itu saya tidak diberkahi dari mulai terbitnya matahari. Paham ya? Jelas ya? Berkah itu mengalir bersamaan dengan ilmu. Makanya kenapa mati-matian saya itu mati-matian. Wujud cinta saya terhadap jenengan saudara saya semua itu dalam satu jalur, yaitu jalur ta'limul. Ayo pada ngaji, ayo pada ngaji, ayo pada ngaji. Sebab saya tahu, saya ngaji, saya ngerti, dan saya merasakan bahwa keberkahan itu mengalir melalui hubungan ilmiah. Nah, kemudian kita garis bawahi, kadang-kadang kenapa orang tidak bisa tidak bisa merasakan hal ini? Kenapa? Pemahaman tentang berkah yang keliru. Wah, hidupnya berkah, mobilnya 3, istrinya baru satu, anaknya cantik, fotonya 10. Jadi seseorang memahami tentang berkah itu dari sudut pandang keberhasilan duniawi. Ini yang menjadikan seseorang tidak mampu memahami, merasakan bahwa keberkahan yang sebenarnya. Jadi keberkahan yang sebenarnya adalah ketika seseorang itu ziyadatul khair. Karena al-barakatuh ziyadatul, berkah itu bertambahnya kebaikan. Nah, kebaikan di sini adalah al-khair, al-khairat indallah. Kebaikan yang menurut Allah. Nah, kebaikan yang paling dicintai oleh Allah dari hambanya adalah ketika seorang hamba setapak demi setapak, hamba tersebut mendekat kepada Allah Subhanahu. Itulah kebaikan yang paling nilainya paling tinggi di Allah Subhanahu. Jadi berkah itu yang sebenarnya ketika seseorang itu hari demi hari itu selalu meningkat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sebatas dilihat dari sudut pandang duniawi, tapi yang terpenting adalah bagaimana hatinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Berkah. Jadi orang ada yang berkah. Contohnya Imam Ghazali. Hanya saja kita hidup bersama beliau ya. Tentunya yang paling memberkahi itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena Kanjeng Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna menguasai ilmunya Allah Subhanahu. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Kanjeng. Bahkan haram, dosa, termasuk barang siapa yang meyakini ada orang yang lebih unggul, lebih mulia dari segala aspek apapun melebihi Kanjeng Nabi Muhammad, maka fakut kafir. Kafir itu syahadat lagi. Saya mimpi ketemu Kanjeng Nabi cium tangan dengan saya.
umpama jamaah saya yang cerita begitu itu tabok lah men. Yo, kaji Nabi cinta, berarti kan seolah-olah kita lebih mulia dari fakot kafal. Pasti itu bukan kaji Nabi, setan pasti. Atau ada cita-cita yang lain? Gak ada. Jadi manusia yang paling mulia adalah kaji Nabi Muhammad. Manusia yang paling berkah itu orang sumpah mumet pusing, mumet bulat hidupnya, kepengen suara kaji Nabi, pengen mengadukan ya Allah, istri saya rewel, anak saya rewel, wah rezekinya yang bulat seret, tetangganya pada jahat. Mau suara ke Rasulullah dalam rangka curhat menyampaikan permasalahannya. Datang ke Rasulullah cuma lihat kaji Nabi rampung itu selesai urusan. Masalah hilang semua. Hanya sebatas ketemu. Jadi di rumah besok kalau bulat datang ke saya. Datang ke sini ketemu saya tambah bulat. Jadi tambah bulat suruh bawa kopi, bawa teh, bawa amplop itu tambah bulat. Tambah pusing ya. Datang dia harus bawa teh, bawa kopi lah. Umat mau mana begitu konsepnya. Jadi manusia yang paling berkah. Sekarang pun ada. Karena seorang ulama, seorang guru itu ada 3 tingkatan. Pertama Syekhul Ta'lim. Apa itu Syekhul Ta'lim? Guru yang mengajarkan ilmu. Guru yang mencetak murid-muridnya menjadi tahu ilmu tentang agama. Ngerti. Dengan setelah saya ajari tentang wudu, tahu. Fardunya wudu ada berapa? Ada 6, ngerti. Fardunya sholat ada berapa? Ada berapa? Ini kali-kali ngaji ada berapa? Jangan sampai nggak bisa jawab. Nanti yang nggak bisa jawab kasih bully. Ada berapa? Fardunya wudu. Fardunya wudu ada berapa? 6. Fardunya sholat? Wah, kebulinya ada 1 lagi dah. Kagak ada yang di semua. Aduh, gracias. Makanya yang penting ngaji lah. Yang penting ngaji nyantol. Nanti saya terangin masalah nyantol. Saya taklim. Kemudian yang kedua Syekhul Tarbiyah, guru yang selalu menggandeng tangan kita untuk terus mendekat diri pada Allah Subhanahu. Jadi guru yang tidak pernah meninggalkan muridnya, walaupun murid kayak apa modelnya, belum ngaji paham, musmono wis orang tapi tetap digandeng. Wah, itu saya tadi abot. Ya abot berarti enak itu jadi saya taklim ngajar bermahri ngaji di masjid, pulang ngaji, sampaikan ilmu, dialogi, balik, beres. Enak begitu. Tapi kalau selalu menggandeng muridnya, tidak rela kalau murid-murid saya sampai masuk neraka itu saya tadi abot. Lorok ini. Sebab dia harus sabar ketika muridnya lepekno, muridnya orang manut itu sabar. Itu apa ya? Apa jamaah masa mau orang manut kabeh. Uyang. Aduh. Ini orangnya. Allah mesti aku sabar. Enggak, canda saya. Sama saya menurut semua. Menurut semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya taklim ada 3 ya. Saya taklim, Syekhul Tarbiyah, ini yang ketiga ini paling serem. Syekhul Tarqiyah. Syekhul Tarqiyah itu sarang. Saya pergi seorang yang menirukan Nabi. Wong bulet muat kulitnya teko nembe ketemu dideleng kemari langsung hilang mumetnya. Jadi wong orang yang kotor hatinya ketemu orang Syekhul Taqiyah, pandangannya saja udah bisa membuat rohani hatinya itu langsung meningkat. Kemudian yang enggalan seneng deleng wedok, wong edonan, wah pokoknya orang lewat wedan ini orang iso orang dideleng. Gimana?
kurang kompak loh ya. Dia betul. Jangan ada dusta di antara kita. Ketemu Syekhul Taqiyah, ketemu guru sing model ketemu di deleng metu awal wis padha wae. Angel model Ibas itu kulo lah, Ibas itu kulo. Tangan berat, kan Syekhul Taklim berabot, gimana? Syekhul Taklim sing gelem ngajari ilmu kronologi Allah itu apa? Aku tuh kok awalnya sampai Syekhul Taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Alim Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-'Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ghazali Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, mbahnya namanya Muhammad. Jangan kalau punya anak laki-laki itu jangan sampai tidak dinamai dengan Muhammad. Sing urung anak jenenge Muhammad, kamu bikin lagi terus jenenge Muhammad. Benar. Kita itu celaka, rugi banget. Gak anak-anak orang jenenge Muhammad, rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Amari dua anak lanang akeh lah kasih jenenge Muhammad, celaka nih. Kudu minimal telu di anak lanang kudu siji ono jenenge Muhammad. Kudu nek urung gawe meneh. Ojo ganti gawe meneh. Kudune iso gelem gawe meneh Gus. Ojo lah. Kan jeneng. Pokoknya tolong iso ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Imam Ghazali namanya Muhammad Ghazali. Beliau wulida radhiyallahu anhu bitus sanata khamsin. Beliau lahir di negara Tusi pada tahun 56 Hijriah. 50 Hijriah. Kata Khamsina wa arba'umi'atin 450 Hijriah. Jadi beliau lahir di tahun 450 Hijriah. Wa tufiya biha sabihata yaumil Itsnain Rabi'a Asyara Jumadil Akhirah. Kemudian beliau juga wafat di desa yang sama, yaitu di hari Senin Yaumul Itsnain Rabi'a Asyara Jumadil Akhirah. Tanggal 14 Jumadil Akhir sanata khamsin wa khamsimi'ah di tahun 505 Hijriah. Berarti umur beliau kira lahir 450 kemudian meninggal 505. Terus bisa jawab kebulinya bagiannya jasa bus baik memang dari rumah udah kebayang kepala kambing. Padahal umur khamsan wa khamsina sana. Umur beliau 55 tahun. Jadi umur beliau itu muda. Ayo. Masih ya. Jadi 5 tahun lagi. Ya takhaf bitahfif az-za'i nisbatan ila Ghazala Korea. At-Tusi. Qad sallallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Amin. Semoga Allah membersihkan, mensucikan rohnya dan menerangi kuburnya. Amin ya Rabbal. Dan kita juga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau dengan kita mengkaji kitab beliau. Amin ya Rabbal. Sehingga kita walaupun tidak bisa persis sama seperti beliau, tetapi minimal kita bisa ya niru-niru lah. Niru bahasa Indonesia. Bukan ikut-ikutan, ya nyontoh dikit-dikit beliau. Yang paling pokok tentang beliau ajarannya adalah bagaimana beliau mengajarkan umat
agar supaya lebih memprioritaskan tentang urusan hati, bagaimana hati kita bersih. Boleh kita berpenampilan seperti kiai, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban, tapi kalau hati kita busuk, maka sungguh tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sedikit kasih ya istilahnya kasih kesimpulan secara global, maka jadilah manusia mengikuti arus air mengalir, artinya ikuti apa yang menjadi takdir Allah pada kita. Jadi nggak usah kita menginginkan sesuatu selain takdir yang mesti harus kita terima. Yang jadi pekerja PT, jadilah pekerja. Kemudian jangan mentang-mentang sering bergaul dengan saya, kemudian dalam hasrat tadinya aku pengen jadi biswara, pengen jadi kiai, nggak usah, nggak perlu, nggak penting, ya kan? Yang jadi pengusaha jadilah pengusaha, yang jadi PRT jadilah PRT. Tapi doain Pak RT biar sehat terus. Perjuangan beliau, dukungan beliau, Masya Allah, masyarakat dan supaya pada mau ngaji. Baik, semoga Pak RT menjadi RT semua. Itu orang mati ya, terus. Allah sehat-sehat RT. Berkah-berkah. Sama mana ini RT? Ikutin. Mengalir. Jadilah Pak RT, jadilah apa yang memang Allah takdirkan buat kita. Tapi yang terpenting prioritaskan agar supaya bagaimana hati kita bersih, hati kita menjadi hati yang soleh, karena Allah akan melihat seseorang hamba yang mulia ketika kita